Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana nih saudara-saudaraku, udah makan siang ya? Kalau ana ada kebiasaan, jadi kalau misalnya habis makan suka ngantuk kan? Sama Ustaz. Okay. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Jadi ana kalau misalnya untuk menghindari rasa ngantuk itu makannya biasa porsinya disedikitkan gitu. Jadi biar nggak ngantuk kan. Antum sama juga kan? Itu penyakit kayak Itu penyakit. nggak bisa diobatin. Nggak bisa diobatin. Baik, alhamdulillah seperti yang tadi panitia juga sudah sebutkan bahwa untuk sesi yang kedua guru kita Ustaz Syafiq Baslama akan memberikan satu kajian yang dimana berjudul Aku Adalah Masa Depan. Memang kali ini temanya kepemudaan Ustaz. Dan talk show-nya itu generasi hebat, generasi idaman. Tadi Ustaz Abu Zubair sudah menjelaskan bagaimana dari kisah-kisah para pemuda salaf, kisah-kisah para sahabat dan yang lain-lain. Dan insya Allah hari ini, siang ini, guru kita Ustaz Syafiq Baslama akan menjelaskan Ustaz ya tentang tentang kepemudaan yang dimana akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi tolong diperhatikan, nanti akan ada sesi tanya jawab dan kita juga memberikan pertanyaan buat mereka Ustaz. Pertanyaan buat para saudara kita yang nanti akan dikasih hadiah dari panitia. Baik Ustaz, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Berbicara tentang pemuda, harapan ana yang ada di depan ana ini anak-anak muda, tapi ana lihat sebagian udah tua-tua gitu kan. Masya Allah, mungkin mereka pemuda masa lalu gitu. Betul, jadi yang tua-tua ini juga pernah muda Ustaz. Jadi perlulah, yang jadi masalah, masa muda tidak akan kembali. Bahkan dikatakan orang-orang yang tua nih, jadi anak-anak muda nih, kalau duduk sama orang tua, tanyakan kepada mereka kemana mereka habiskan masa muda mereka. Mereka akan berkata, laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Andai kata masa muda itu bisa balik tuh, aku akan kasih tahu dia orang kalau sudah tua itu gimana. Yang ada hanyalah penyesalan. Dan penyesalan itu, ya udah, nasi udah jadi bubur, mau diapain? Dan insyaallah Al-Ustaz Abu Zubair hafizahullah ta'ala sudah memberikan kajian yang cukup mendalam tentang bagaimana seharusnya seorang pemuda. Kita melihat di masa sekarang ini, Masya Allah, anak-anak muda yang mereka adalah masa depan negeri kita, masa depan agama kita. Mereka hidup jauh dari tuntunan agama. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh 7 golongan tuh? Anak boleh kasih hadiah ya? Boleh Ustaz. Baik. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Na'am. Imam yang adil,
Syabun nasya'a fi ibadatillah. Apa tuh artinya? Pemuda yang tumbuh berkembang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pemuda? Kok bukan orang tua yang beribadah kepada Allah? Karena kalau orang tua dekat sama masjid wajar. Sudah bau kuburan dia. Betul, kalau sudah orang tua ke masjid ya wajar lah, inti udah selesai masa mudanya. Sekarang baru ke masjid. Namun pemuda yang tadi disebutkan, yang dia tumbuh besar mengabdi kepada Allah, ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Baik, siapa tuh? Lelaki yang saling mengasihi ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, taib yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Yang kelima, rajul ya yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Yang keenam, siapa tuh? Nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah. Tinggal 2, nggak apa-apa. Mana yang mau dikasih? Antum udah nikah belum? Hah? Oh sudah, nggak apa-apa, kasih ini karena sudah nikah dia. Oke, anak kasih kaos saja antum. Insya Allah kaos oblong. Baik. Di antara 7 orang itu, antum melihat syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang aneh, jemaah. Pemuda dekat ke masjid itu aneh. Antum melihat kalau ada anak muda pakai jenggot ke masjid, teroris. Kalau ada anak muda pakai jenggot dugem, keren. Mereka seperti itu, kita melihat. Jadi kalau anak muda itu ke tempat-tempat maksiat, buat mereka wajar, masih muda. Masih muda. Tapi kalau muda ke masjid bahaya nih. Ini aliran apa nih? Subhanallah. Mereka takut. Karena memang dalam kondisi anak muda itu, dia memiliki ambisi, memiliki kekuatan, memiliki syahwat yang tidak sama dengan orang tua. Kita lihat salah satu yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibersihkan. Allah murka kepada dia. Allah tidak akan berbicara dengan dia. Syekhun zanin, orang sepuh yang berzina. Bukan pemuda yang berzina, orang sepuh yang berzina. Karena orang sepuh udah tua. Kau itu sudah tua loh. Iya, paling tidak orang kalau sudah putih rambutnya, sudah apa ya, sudah wajar dia kembali, waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang uban itu peringatan buat dia. Tapi anak muda, subhanallah. Dan di tangan pemuda ini masa depan negeri ini. Kita kalau berbicara pendidikan sekarang jamaah, orang-orang yang berpendidikan, jangan bicara anak muda yang di pinggir jalan. Kita bicara anak muda yang sekolah-sekolah, kemudian sekarang jadi pejabat. Ada berapa kasus pejabat yang dipenjara? Banyak sekali. Itu yang berpendidikan seperti itu. Dulunya mereka anak-anak kuliah, anak-anak mereka mungkin anak-anak organisasi di kampus. Akhir dari kehidupannya di penjara. Subhanallah. Kalau yang nggak sekolah, di mana akhir? Akhirnya di Nusa Kambangan. Itu yang terjadi. Maka kita melihat anak muda ini benar-benar harus diselamatkan. Dan negeri kita berusaha untuk menyelamatkan. Kita melihat hal itu. Walaupun tangan-tangan rahasia musuh-musuh Islam itu ingin menghancurkan negeri kita Indonesia, nggak bisa dipungkiri. Dan pemerintah pun tahu. Mereka ingin menghancurkan Islam dan tidak bisa menghancurkan Islam lewat agamanya, nggak bisa. Lewat siapa? Lewat pemudanya. Kalau pemuda semuanya nggak benar, ya akhirnya nanti yang jadi ustadz juga nggak benar. Antum lihat anak-anak pesantren. Dulu yang masuk pesantren anak yang pinter apa anak yang bandel? Anak yang bandel. Jadi kalau dilihat nih,
ente kalau tetap seperti ini anak pondokkan. Wah, dia akhirnya jadi benar sebulan. Setelah itu ditakutin lagi, karena pesantren buat mereka adalah tempat yang paling menakutkan. Padahal tidak, jamaah. Di pesantren itulah insya Allah masa depan negeri ini, yang akan menyelamatkan negeri ini, anak-anak muda ya, dari segala yang menggoda mereka. Dan kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah atau qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khams. Ada 5 pertanyaan nanti sebelum kita meninggalkan tempat kita ke surga atau ke neraka. Ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama, umurnya, an umrihi fima afnah, dia habiskan kemana umurnya. Yang kedua, wa an syababihi, jadi orang tua yang taat kepada Allah tetap akan ditanya nanti, ente masa mudanya kemana? Ketika orang-orang ke masjid, ente kemana waktu itu? Itu akan ditanyakan tentang masa muda secara khusus, karena pada waktu itu Allah memberikan kekuatan yang lebih dari orang tua. Anak muda itu insya Allah bisa sholat tahajud 11 rakaat, kuat dia. Tapi orang tua ya mungkin 3 rakaat sudah pegel-pegel. Kemana dia ketika muda kok nggak sholat tahajud, kok setelah tua 3 rakaat? Masa mudanya akan ditanya, jamaah. Kemudian wa an malihi, hartanya dari mana dia dapat, kemana dia nafkahkan. Kemudian yang terakhir tentang ilmu, dia gunakan untuk apa. Dan banyak sekali problematika yang dihadapi kaum muda. Tapi ana lihat di sini rata-rata masya Allah pemuda-pemuda yang insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita sih kalau kita bisa bikin kajian ini buat anak-anak kampus sih, insya Allah. Fadhlah. Cek. Baik, Ustadz, menjadi pemuda yang tangguh, yang luar biasa, menjadi pejuang Allah, itu tidak bisa dipungkiri, itu harus berawal dari orang tuanya. Bagaimana orang tua mendidik anaknya, menanamkan ilmu agama, akhlak, dan lain-lain. Tapi yang menjadi pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau orang tua itu dari awal sudah salah dalam mendidik anak, ataupun dulunya awalnya orang tua memang sudah salah dalam mungkin ada perbuatan-perbuatan yang memang suatu hal yang maksiat yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Baik, Ustaz. Sahih. Memang awal semua dari rumah tangga lah, kita nggak bisa pungkiri. Kalau antum tanya sama anak-anak yang begal-begal tuh, atau anak muda yang ikut geng motor, ente tanya, di mana orang tuanya? Mana bapak dan ibunya? Rata-rata dari keluarga yang broken home, yang sudah memang bapaknya kemana, ibunya kemana, nih anak hidup sama neneknya juga nggak diurusin sama neneknya. Maka muncullah yang seperti itu. Banyak orang tua yang punya anak di luar pernikahan, anak hasil zina. Dan subhanallah, karena pendidikan Islam yang jauh, kadangkala orang tua itu ketika berzina hamil kawin dia tidak pernah merasa bahwasanya tuh anak yang di perutnya hasil dosa, nggak pernah. Dan dia kemudian anak itu lahir pun tidak pernah bertobat kepada Allah bahwa anak itu haram. Dia tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya, ya. Berkaitan dengan warisan juga seperti itu. Itu kebanyakan orang tua tidak memikirkan hal itu. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu kisahnya di surat Al-Kahfi, bagaimana Khadir ketika membangunkan tembok yang mau runtuh itu dibangun. Apa penyebabnya? Wa kana abuhuma salihan. Bapak kedua pemuda ini anak soleh, orang soleh. Ketika bapaknya soleh, insya Allah anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua yang kadangkala dia selalu mengadukan, Ustaz, anak saya seperti ini, anak saya seperti itu. Cobalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beristighfar. Mungkin ya dia banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan belum bertobat. Ini kalau kaitannya dengan orang tua. Tapi dengan anak muda itu sendiri gimana?
yang dia tidak punya peran. Ustaz, ana nggak bisa milih siapa bapak dengan ibu ana, nggak bisa. Ana sudah lahir, ini ibu ana, ini bapak ana. Ibu ana umpamanya orang yang nggak benar, bapak ana juga umpamanya peminum, gimana? Nggak perlu menyalahkan orang tua, karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan sendirian. Allah mengatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua jiwa itu akan mempertanggungjawabkan, akan tergadaikan dengan apa yang dia lakukan. Nggak perlu menyalahkan orang lain sudah. Orang tua kita seperti itu, kita mau nggak benar? Kita mau nggak bahagia? Kalau nggak mau silahkan, itu kebebasanmu. Nggak perlu, saya punya orang tua seperti ini, selesai sudah, itu orang tuamu. Kau sudah memiliki, kau sudah besar, sudah dewasa dan bisa mengerti, maka bagaimana sekarang dia bersikap memperbaiki yang ada. Dia punya orang tua belum sholat, dia berusaha dia memperbaiki orang tuanya bagaimana sholat. Dia punya ibu mungkin belum kenal sunnah ya, masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain Allah, ya dia berusaha bagaimana memperbaiki ibunya. Tapi kita harus tahu, kita yang jadi anak muda sekarang ini harus menciptakan masa muda yang benar nanti, generasi muda yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ketika menikah kita cari orang yang baik. Ketika kita mau menikah cari yang baik. Kemudian ketika kita mendatangin istri kita, baca doa, lahir anaknya diakikoin, dikasih nama yang baik, diajarin. Seperti itulah. Kalau mungkin kita tidak bisa merasakan seperti itu, paling tidak anak-anak kita merasakan yang lebih baik seperti itu untuk generasi ke depan kita. Mungkin seperti itu untuk berkaitan hal itu. Baik, Ustadz, kalau tadi ada satu pertanyaan dari saudara kita Ustadz ya, bahwa sewaktu dulu mungkin kita untuk mendidik anak-anak kita yang masih kecil itu insya Allah lebih gampang, nurut sama orang tuanya gitu. Tapi ketika mulai beranjak menjadi ABG, jiwa-jiwa galaunya keluar Ustadz, jiwa-jiwa labilnya keluar. Nah, jadi malu Ustaz, jadi malu untuk mengikuti sunnah, jadi malu untuk berpakaian atau menampakkan identitasnya sebagai muslim. Salah satunya adalah karena pengaruh dari pergaulan. Ini antum menyikapinya seperti apa Ustaz? Allahu Akbar. Nah, itu termasuk permasalahan yang sangat besar ya. Permasalahan pergaulan bebas yang merusak anak-anak muda sekarang ini. Terkadang apalagi yang hidupnya di kampus, antum lihat bagaimana anak-anak yang di kos-kosan itu, jangan ditanya sudah bagaimana kehidupan mereka. Saya beberapa waktu yang lalu tanya sama ada ipar, saya ngomong di alun-alun itu kalau malam minggu banyak sekali anak-anak muda, laki perempuan, goncengan ya, hadep-hadepan gitu ya. Setiap malam seperti itu. Dia ngomong, Ustadz, bukan cuma di alun-alun, kata dia. Ustadz, kalau mau tahu di daerah ini itu, ratusan orang melakukan hal itu. Bebas. Dan orang tua kalau ngelihat anaknya bawa pacar pulang, seneng. Masya Allah, kata dia, hebat kau, kata dia. Masya Allah. Nggak jomblo gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bingung, ada sebagian orang tua kalau anaknya belum punya pacar, dia galau, orang tuanya yang galau. Nak, kok kayaknya belum laku nak, gitu, seperti itu nak. Kau carilah nak. Subhanallah jamaah. Ini termasuk pergaulan yang dimurkain oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal Islam benar-benar berusaha untuk menyelamatkan manusia dari jebakan setan. Kita melihat bagaimana agar anak-anak muda ini selamat dari pergaulan bebas. Karena anak muda itu kepingin menunjukkan dirinya. Sudahlah Pak, nggak usah ngurus sana. Kalau tadi masih kecil, nggak mau sholat dipukul. Tapi kalau sudah besar, nggak mau sholat, nggak bisa berbuat apa-apa orang tuanya. Dia selalu mengatakan apa? Ustaz, anak saya sudah besar. Naam, anak ibu sudah besar. Tapi waktu dulu ketika kecil diajarin nggak sholat. Kadang-kala enggak. Karena ibunya baru aja tobat, baru aja kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita paling nggak sekarang bagaimana menyikapi yang terjadi seperti itu. Anak muda yang ingin menunjukkan bahwasanya dia manusia yang bebas ya. Kalau kita lihat di barat itu ada 3 slogan mereka. Yang pertama apa? Liberty,
liberty ya, kebebasan. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga apa? Hak asasi manusia. Apalah mereka? Barat itu selalu mengatakan hal itu. Kebebasan, kebebasan. Seakan-akan agama Islam ini tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Di Barat, anak itu kalau sudah umur 18 tahun, katanya nenek nggak pernah ke sana. Kalau anak udah umur 18 tahun itu sudah tidak ada hubungan sama orang tua. Dia sudah lepas. Dia mau jadi pelacur, dia mau jadi apa saja, orang tua tidak boleh mengekang dia. Kalau orang tuanya melarang, katanya bisa dipenjara orang tua. Hak asasi anak. Karena hak asasi anak. Sudah bebas katanya. Subhanallah. Gimana ibunya yang hamil dia selama 9 bulan, 2 tahun disusui. Setelah itu haknya habis. Dan itu yang terjadi di Barat. Kalau kita melihat kondisi Barat itu, subhanallah. Yang namanya rumah tangga, yang namanya kerabat, itu sudah tidak ada lagi. Sudah nafsi-nafsi. Anak umur 20 tahun sudah jadi pelacur, jadi pemain film, jadi apa, orang tuanya nggak ngurusin yang seperti itu. Saya punya teman dari Jamaika, dia berangkat ke Amerika, ke rumah temannya. Temannya itu punya anak perawan, gadis. Tanya sama teman anak, ente mana anak gadis ente? Sudahlah, nggak perlu ditanya, sudah habis. Menjadi pelacur, menjadi apa, orang tuanya tidak bisa lagi seperti itu. Maka para orang tua ketika anak sudah mulai besar, yang pertama harus mereka lakukan adalah selektif memilih teman. Harus selektif memilih teman ini. Dan kita pun yang anak muda, bebaslah, ente bebas memilih siapa temanmu. Tapi kita harus tahu bahwa teman kita itu yang menentukan kita ini siapa. Teman kita yang menentukan kita ini siapa. Apa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Masya Allah. Betul, kalau sudah habis zuhur itu banyak yang ngantuk jemaah, ada yang khusyuk gitu. Masya Allah, Masya Allah. Biasa jemaah. Sebagai pengantar tidur lah kajian kita sekarang ini. Anak soalnya dapatnya habis zuhur ini. Yang tidur kasih hadiah. Masya Allah Tuhan. Nanti tidur semua enggak? Bismillah. Jadi pilih teman lah. Antum kalau temannya suka ke masjid, insya Allah diajak ke masjid. Temannya suka ke kafe, diajak ke kafe. Nggak mungkin antum diajak ke masjid kalau temannya suka ke kafe. Maka Rasul SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya ikut agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian bersahabat. Manusia itu diciptakan memang memiliki kecenderungan. Yang suka main bola, maka akan berteman dengan pemain bola. Pemain futsal ikut main futsal. Yang suka naik gunung, mereka akan bikin klub sendiri. Teman-teman yang suka naik gunung, teman-teman yang suka naik motor, mereka akan bikin klub sendiri. Teman-teman yang suka naik ontel, dia bikin. Seperti itu manusia. Tapi antum harus tahu, kecenderungan itu harus diatur. Kita suka main bola, ente lihat pemain bola yang baik, yang kalau azan berhenti. Oh iya, ada kan? Di Aceh nih, kata antum Wisnu. Jadi Masya Allah, waktu saya pulang ke kampung halaman ke Aceh, itu ada peraturannya dari tempat futsalnya. Jadi ditulis ketika azan berkumandang, mohon berhenti dan akan dilanjutkan lagi setelah selesai sholat berjamaah. Masya ditulis Allah, itu selesai sholat berjamaah gitu. Subhanallah, jadi harus berjamaah itu sholatnya. Iya, ditulis di situ. Allah. Karena kan laki-laki Ustaz yang futsal. Masya Allah. Sekarang ada futsal perempuan kayaknya sudah. Makanya itu dan hak persamaan katanya. Persamaannya. Anak takut nanti ada tukang becak perempuan gitu kan. Semuanya, iya perempuan-perempuan marah sama suaminya. Kok enak? Kamu tiap hari becak, saya kapan becak? Gitu kan. Itu kan repot kalau gitu kan gantian nanti becaknya. Iya, masalah milih teman ini subhanallah ya. Tadi bicara main bola, cari teman yang sholat. Seorang syekh
di kelas cerita. Tim remaja Saudi tahun 90-an kata dia, itu pernah menang di Eropa sana kata dia. Pas waktu sholat sebelum main itu azan jamaah. Jadi salah satu pemainnya itu azan. Yang ramai bersorak di gedung itu berhenti semuanya mendengarkan satu ini azan. Setelah azan qomat sholat. Setelah sholat sebelum mau main waktunya sudah nggak mungkin kata mereka, kita kalau nanti sholatnya keluar waktu, maka mereka sholat. Itu semuanya melihat jamaah, dan kata Ustadz itu baru pertama yang menang kata dia, selain itu kalah terus. Ketika sudah lupa sama sholatnya ya, mengandalkan teknik, keahliannya apa, subhanallah. Kita ini butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak bantu kita, nggak akan bisa kita menang jamaah. Dan Indonesia dari dulu lagunya itu sejak dulu kalah. Iya kan, sejak dulu kalah, nggak pernah menang. Kalah karena sejak dulu. Allahu Akbar ya. Jadi itu termasuk masalah kita itu, karena sejak dulu kalah. Baik, jadi milih teman termasuk penting ya, demi pergaulan kita. Memang pergaulan kita bebas, nggak bisa kita sekat. Kita batasin anak kita, nggak bisa. Anak kita akan keluar kuliah, anak kita akan keluar sekolah. Orang tua nggak mungkin 24 jam ngawasin anaknya, nggak mungkin. Tapi orang tua memberikan arahan kepada anak, kau kalau cari teman ya fulan lah, berteman dengan fulan, ajak teman-temanmu makan ke rumah ya. Di situ orang tua tahu, karena dari wajahnya kelihatan. Antum coba menoleh ke temannya di sini, wajahnya kelihatan. Ada yang wajah pencopet gitu ya, itu kelihatan. Nah, cobalah kita naik busway ya, itu udah kelihatan wajah-wajah yang pencopet, itu kelihatan. Jadi kita kalau ngelihat teman-teman anak kita ya, kita kelihatan tuh mana yang bandel, mana yang nggak sholat, mana itu kelihatan dari sana wajahnya. Dari wajah sudah bisa orang tua menilai dari sana. Dengan seperti itu kita bisa mengarahkan anak kita. Kemudian dalam pergaulan bebas ini kita harus menjaga interaksi dengan teman wanita. Saya ya alhamdulillah dulu di pesantren temennya laki semua. Nggak tahu lah, kita nggak pernah hidup di SMA, tapi kata teman-teman, wah kita kalau masuk SMA salaman sama semua perempuan itu, ahlan wa sahlan, Allah, semua ahlan wa sahlan. Kita di pondok nyentuh tangan perempuan nggak boleh di sana, karena semuanya laki. Dan kita berhati-hati dengan wanita ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Enggak ada fitnah yang aku tinggalkan kata Nabi yang lebih bahaya buat kaum lelaki daripada wanita. Subhanallah jamaah. Sangat berat sekali fitnah. Kita sudah jaga diri. Tapi mau gimana? Lingkungan kita seperti ini. Kita yang harus berhati-hati. Kemudian jangan berduaan dengan yang bukan mahramnya. Anak SD. Karena di Indonesia ini kan SD-nya campur, laki sama perempuan ya. Kemudian pakaiannya juga seperti itu. Itu merusak anak kita. Barat Amerika itu bagaimana menekan kerajaan Arab Saudi supaya TK SD itu campur laki perempuan. Kata mereka apa? Ya biarlah, kata ini kan masih anak-anak katanya. Memang masih anak-anak, mungkin kalau kelas 3 ke bawah mungkin, tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah harus dipisahkan. Karena laki perempuan ini kalau dekat nyetrum, Mbak. Plus sama min gitu kan, itu langsung bisa nyetrum. Makanya kenapa harus hati-hati antum kalau mau ketemu sama teman perempuan, jangan berduaan. Harus ada orang ketika kok memang ada perlu ya seperti itu, nggak boleh berduaan. Apalagi yang namanya pacaran, nggak perlu bicara masalah hukum pacaran. Anak SD ditanya, tanya antum sama anak SD kelas 4 lah, kelas 5, dek pacaran apa hukumnya? Oh haram, dia itu sudah tahu. Karena memang secara fitrah jamaah, dia kan biasanya kalau masih kecil itu dipasang-pasangkan gitu ya. Awakmu
Hah? Seperti itu kan? Itu anak kecil, dia enggak mau aku gitu kan, nggak mau. Anak kecil udah tahu. Ketika besar dibiarkan, habis ya mau. Tahun berapa ya? Tahun 90-an. Saya baca Radar Jember waktu itu. Radar Jember, Jawa Pos. Disebutkan bahwasanya kehidupan di mahasiswa itu, katanya mahasiswa yang perawan itu 93% nggak perawan kan? Katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang tua nggak pernah tahu sama anaknya, sama siapa dia berteman, dengan siapa dia keluar, apalagi di kos-kosan. Saya berjumpa dengan seorang dokter yang sudah bertobat, dia cerita, dokter perempuan, ya Allah Ustaz, kehidupan kampus itu na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada anak SMP jadi apa? Jadi pelacur. Biasa kalau jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mucikari. Anak SMP jual teman-temannya. Dia karena bisa beli HP, beli ini, temannya ente mau, kalau mau dijual temannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari bekasnya. Karena anak laki sama perempuan berduaan dibiarkan sama orang tuanya, itu bermasalah sangat besar sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakumud dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Akhirnya seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana kalau perempuan itu adalah kerabat yang masuk itu, lelaki itu adalah kerabat suami, iparnya. Kita kalau berpikir ipar, lah iparnya katanya. Maka banyak orang naik sepeda motor, siapa? Iparnya, dibawa kemana-mana keliling, masuk ke rumahnya iparnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut. Alhamu, ipar itu kalau ketemu ipar, maka kematian. Karena buat orang lumrah kalau ipar itu. Maka kita harus berhati-hati dengan orang dekat kita, dengan teman kita, dengan sepupu kita, dengan orang yang dekat kita harus lebih berhati-hati. Kemudian yang ketiga dalam urusan pergaulan bebas ini, jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di Al-Qur'anul Karim jangan berzina. Antum lihat di Al-Qur'an ada larangan jangan berzina? Nggak ada. Yang ada larangan jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Karena zina ini tidak terjadi secara langsung. Orang berzina tahu-tahu ketemu langsung berzina, susah. Itu kalau ayam ketemu gitu kan, ngomong sedikit bawa gitu kan. Itu ayam, kita lihat seperti itu. Tapi ada manusia yang seperti ayam. Namun tetap perzinahan itu ada lorong-lorongnya. Dari mulai memandang ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum lelaki dan kepada kaum perempuan untuk menjaga pandangan. Allah mengatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Menahan, bukan menundukkan. Ya, mungkin berarti menundukkan juga ya. Yang jadi masalah kadang orang ngomong, Ustaz, gimana anak mau menundukkan? Yang di depan anak lebih bahaya kalau nunduk, Ustaz. Jadi lebih baik ke atas gitu. Nah, jadi bukan masalah nunduk atau noleh gitu ya. Jadi ditahan pandangannya. Pandangannya ditahan, tapi kadang-kala kan ada yang namanya mata berkhianat. Di mana mata yang berkhianat? Ya, pakai kacamata hitam gitu kan. Dia seakan-akan mandangnya kemana? Ke depan, padahal tolak-tolak dari tadi ke kiri, ke kanan. Hati-hati, tahan pandangan kita. Semua jamaah, lelaki dan perempuan itu sudah diciptakan pasang-pasangan mereka. Allah mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Sudah dicintakan kepada kaum lelaki itu, dia senang dengan wanita. Kalau ada orang, anak ini memandang wanita tapi tiada rasa, nggak ada tergerak di hatiku. Anak lihat perempuan nggak pakai kerudung, nggak ada terasa apa-apa. Oh, kalau orang seperti itu harus dibawa ke dokter, diperiksa tuh. Jangan-jangan perasaannya sudah nggak ada jamaah. Nah, tetap yang namanya lelaki itu melihat wanita, subhanallah, tundukkan pandangan. Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang ganteng jemaah.
Sampai disebut oleh Umar bin Khattab, Yusufu hadhil ummah, Yusufnya umatnya Nabi Muhammad SAW, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, an-nadhril fuja'ah atau fuja'ah, kalau memandang nggak sengaja, tiba-tiba terpandang, apa kata Rasulullah SAW? Fa'amarin an asrif basari, palingkan, dia memerintahkan kepada aku agar aku memalingkan pandanganku. Jadi kalau antum melihat, ya kita ini anak-anak muda, kita masih muda juga kan, anak masih muda sama. Tadi Abu Zubair jelasin anak muda sampai umur berapa? 40 tahun Ustaz. 40 tahun, Masya Allah. Aman Ustaz. Aman, berarti kita pemuda juga jamaah. Kalau melihat perempuan langsung tundukkan. Terkadang ada anak-anak itu memang ditunggu. Anak mau ngelihat sekali aja, mau ngelihat sekali, subhanallah. Tuh perempuan ketika lewat, kita ngelihat sekali, sengaja kita melihatnya, kemudian kita tundukkan, ngelihat, nggak selesai jamaah. Pandangan itu akan menjadi panah yang beracun. Udah lewat tuh, kita masih kebayang-bayang, Masya Allah ya. Betul kayak gitu. Betul apa enggak kita? Wallahu a'lam. Wallah. Ana izin minum dulu jamaah. Siapa yang betul kayak gitu anak kasih hadiah? Hah? Yang sudah sepuh nggak apa-apa. Yang kita tanya sama yang sepuh, jangan yang yang muda. sepuh nih, monggo. Situ anak punya kuping kok sakit ini jemaah. Belum biasa dijepit kupingnya Ustaz. Baik, Mau kasih hadiah Ustaz? yang Kepada yang mau yang jujur gitu. jujur, kayaknya Nah. jujur semua nggak Jujur perlu. semua. Kayaknya. Tapi Rasul mengatakan bahwa sahmun min sihamil iblis al-masmumah, anak panah iblis yang beracun. Kalau nggak beracun, luka di sini selesai. Tapi pandangan itu enggak jemaah, itu beracun. Maka terus akan masuk ke dalam hati kita. Kita terus akan berbicara kepada hati kita. Besok akan melihat kembali. Terkadang setan menggodakan kepada kita. Kata Ibnul Qayyim, sudahlah ente daripada kepikiran, lihat aja. Ngelihat aja sekali, selesai insya Allah. Nurut dia. Ketika datang tuh perempuan, dia lihat sekalian melihat. Ini yang terakhir ya Allah. Bismillah. Yang terakhir. Bismillah. Nggak selesai jemaah. Itu beracun. Besok akan terus seperti itu. Maka Jarir disuruh untuk palingkan pandangan kita tatkala kita melihat seperti itu. Kemudian yang keempat, tutup auratmu. Yang laki dan yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabiyyu Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Selamat saya dari itu jemaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai nabi, kata Allah, katakan untuk siapa? Untuk istri-istrimu, untuk putri-putrimu, untuk wanita-wanita kaum muslimin, kaum mukminin. Apa kata Allah? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab itu ya di seluruh tubuh kita. Karena sebagian wanita Masya Allah pakai jilbab jamaah, pakai kerudung, bajunya lengan pendek, pakai kerudung, Masya Allah ya. Ya alhamdulillah lah, kita bersyukur jilbab sekarang sudah mulai jadi tren ya. Udah mulai jadi tren, mudah-mudahan ke depan mereka bisa lebih syar'i gitu kan, jilbab mereka seperti itu. Tapi apa Ustaz, kalau misalnya yang Ana beberapa kali memang ada ke beberapa restoran, ada beberapa yang karyawatinya itu pakai jilbab tapi tangan pendek juga. Terus Ana tanyakan,
kenapa Mbak, maaf Mbak pakai tangan pendek kenapa Mbak? Ada dua sih sebenarnya jawabannya. Yang satu, pertama pernah bilang bahwa ini adalah suruhan dari memang regulasinya untuk memakai tangan pendek gitu. Terus kedua ada yang bilang bahwa dia tidak tahu bahwa memang aurat itu maksudnya auratnya wanita itu harus sampai menutupi tangannya juga harus ditutupi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya, berkaitan berarti masalah Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini jadi hujan yang bermanfaat buat kita. Kalau tadi dikatakan mereka yang pakai kerudung, ya bisa karena nggak tahu dengan aturannya, dengan Islam itu sendiri. Mungkin dia kalau pulang juga nggak pakai kerudung gitu loh, sekedar di restoran aja karena kewajiban seperti itu. Tapi kalau yang kedua tadi mungkin karena faktor ketidaktahuan. Dia hanya melihat orang-orang pada pakai kerudung, maka dia berusaha untuk pakai kerudung. Dan dia pikir yang namanya aurat itu hanya rambut, seperti itu. Bahkan ada yang berpikiran kalau auratnya itu hanya kulit. Sehingga kalau pakai celana legging, bajunya ada baju yang ngaprot semuanya ya, mereka aku kan sudah nutup aurat gitu loh. Padahal yang namanya bentuk tubuhnya itu juga termasuk aurat. Makanya disuruh dijulurkan itu jilbab. Kenapa kok disuruh? Untuk menyelamatkan anak muda dan mudi ini, dan menyelamatkan orang tua juga. Allah mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Karena itu lebih mereka dikenali kalau mereka adalah wanita-wanita muslimah. Jadi kita tahu orang muslimah dan non muslimah dari mana? Dari pakaiannya. Kita kalau udah kelihatan pakai kerudung, insya Allah udah muslim. Tapi kalau nggak pakai kerudung, ya kita tahu ini masih meragukan karena memang banyak orang Islam yang nggak pakai kerudung di sini umpamanya. Kemudian banyak terjadinya umpamanya homoseksual dan apa kalau perempuan sama perempuan lesbian seperti itu karena aturan Allah nggak mereka jaga. Di dalam Islam itu orang laki tidak boleh melihat aurat orang laki yang lainnya, perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya. Sedangkan di banyak tempat subhanallah ya, di pesantren pun, di beberapa pesantren di kampung itu mereka itu kalau mandi telanjang bareng jemaah, telanjang semuanya. Jadi kayak model kolam gitu, kayak model tuyul-tuyul semuanya. Saya pernah ke pesantren, ya Allah, kok seperti ini gitu ya. Apa mereka tidak tahu? Padahal itu jelas-jelas hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Seorang lelaki nggak boleh melihat kepada aurat lelaki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan nggak boleh melihat kepada aurat perempuan. Karena kalau anak perempuan di kos-kosan mandi bareng, satu kamar mandi 2 orang ya, 3 orang, karena mereka Ustaz kan kita sama jenis, setan tidak akan berhenti menggoda kita. Maka berusaha mengikuti aturan Islam ini, menutup aurat kita dan tidak memperlihatkan aurat kita kepada orang lain. Kemudian yang kelima, segera menikah. Ini solusi terbaik buat anak muda sebenarnya. Karena kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu kawin, hendaklah dia menikah. Jangan ditunda-tunda. Mampu, apa artinya mampu ini? Dia punya biaya buat menikah. Sekarang menikah di Solo berapa biayanya? Ustaz, berapa Ustaz di Solo? KUA 30.000 jamaah. Masya Allah. Berarti hitungannya kalau punya 30.000 mampu Ustaz. Tinggal maharnya. Oke, maharnya berapa sih Ustaz? Enggak pasaran Ustaz. Kan ada pasarannya Ustaz. Pasarannya berapa jamaah? Berapa pasarannya di sini jamaah? Yang baru nikah mana? Seperangkat alat sholat. Masya Allah. Pak, ternyata di sini orang-orangnya kona'ah semua, perempuan-perempuannya Ustaz. Masya Allah. Berarti orang punya duit 1 juta bisa punya istri 4 di Solo. Masya Allah Ustaz. Iya betul, seperangkat alat sholat jadi. Kita perlu cari mertua-mertua kayak gitu Ustaz.
Iyalah, enggak lah. Kadang-kala mahar masa seperangkat alat sholat itu yang disebutkan jamaah. Yang disebutkan seperangkat alat sholat, tapi kan ada aturannya. Kadang-kala ini itu. Ya bismillah, mungkin punya uang 2 juta bisa disebutkan mampu lah untuk menikah seperti itu. Menikah. Menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap. Enggak harus. Tapi harus tetap bekerja. Tetap bekerja. Bilang sama calon mertua, sampean kerjanya apa? Saya tiap hari kerja. Apa kerjanya? Ya seadanya lah kita kerja. Ada orang Masya Allah kerjanya seadanya, tapi bisa beli BMW, bisa beli, Masya Allah. Ada orang jadi pegawai negeri sampai mati nggak bisa beli BMW aja mah. Ada. Jadi kadang-kala orang tua itu berpikir kalau menantunya ini tidak punya pekerjaan tetap, takut masa depan anaknya nanti nggak ada jaminan. Belum tentu. Berapa banyak orang-orang yang punya pekerjaan tetap pun, tapi dia pun tidak bisa menghidupi istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Mampu kawin, nggak mampu puasa. Kenapa disuruh kawin? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena orang kalau sudah kawin itu, Masya Allah, akan lebih menjaga pandangannya, akan lebih menjaga kemaluannya. Kita lihatlah anak muda yang belum kawin, kerjanya kemana? Keliling terus. Tapi kalau sudah kawin, apalagi kayak Abu Adam, sudah punya momongan, udah lebih sering di rumah sudah ada anaknya, ada hasilnya dari pernikahan itu. Itu salah satu untuk menjaga kita dari pergaulan bebas. Walaupun ada pemuda sudah kawin, sudah punya anak, tetap tiap malam main gaple. Sudah nggak boleh, sudah jemaah. Maka pernikahanlah. Jangan takut mengatakan, Ustaz, anak belum punya apa-apa, Ustaz. Kalau niat kita menjaga kehormatan diri, Lihat nih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah. Yang kedua al-mukatab alladhi yuridul ada, budak yang menembus dirinya supaya dia merdeka. Dan yang ketiga wan-nakih alladhi yuridul afaf, dan seorang yang menikah untuk memelihara kehormatan diri. Jadi dia menikah bukan karena sudah hamil pacarnya. Kebanyakan orang nikah dini itu apa sebabnya? Karena sudah hamil. Ya gimana Ustaz untuk menutup aib? Yang seperti ini Allah tidak menjamin. Tapi kalau dia benar-benar anak mau nikah, Ustaz, kalau nggak nikah ini bisa bahaya. Bismillah. Dia menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah yang menjamin. Para jamaah, para pemuda khususnya, kalau yang menjamin kita itu gubernur ngomong, kau kawin, semua biaya aku yang nanggung. Kawin enggak kita? Kawin. Padahal manusia yang menjamin. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi sebelum dia memberikan jaminan dia mati. Tapi kita lebih percaya dengan jaminan manusia. Allah menjamin, kita nggak berani. Subhanallah. Wan-nakih yuridul afaf, menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah jamin. Maka antum tatkala punya niat itu, bismillah, bilang sama orang tua, bilang sama ibu. Kalau bilang sama ibu, sama orang tua ngomong, Pak, Ma, saya kalau nggak dikawinkan ini bisa berzina. Insya Allah langsung dikawinkan sama orang tuanya gitu. Tapi kalau Pak, saya kepingin kawin, waduh jangan dulu, masih kecil gitu kan, akhirnya nggak kawin-kawin. Tapi kalau kita melihat, kita yang tahu dengan pergaulan kita, tuh anak-anak muda tuh yang jauh dari orang tuanya, bismillah, ngomong sama orang tuanya, Pak, saya mau menikah. Kadang-kadang orang tua, kita ngomong sama orang tua nggak tembus, antum tulis surat buat orang tua, tulis surat. Saya punya mahasiswa di STDI, mau kawin sama orang tuanya nggak boleh. Orang tuanya tentara, ibunya juga nggak boleh, karena anak kau harus jadi pegawai negeri. Nanti istrimu dikasih makan apa sama kau? Subhanallah. Akhirnya dia minta saya ngasih nasihat ibunya. Dia bawa kamera, Ustaz, anak Ustaz kasih nasihat ibu anak, kata dia udah nggak bisa. Ya sudahlah, dia syuting.
dikirim ke ibunya. Terus anak ngomong sama dia, kau tulis surat kepada bapakmu, ceritakan tentang kondisimu kepada orang tua. Dia tulis surat, nggak tahu apa yang dia tulis. Setelah anak pulang dari luar kota, dia datang, Ustadz makasih banyak, orang tua anak nangis baca surat anak dan anak boleh kawin, Insya Allah. Bismillah. Jadi antum kalau sama orang tua itu mohon, minta sama orang tua seperti itu. Afwan Ustaz, kalau misalnya memang misalkan dari kita sudah menjadi orang tua yang mempunyai anak memang sudah ingin menikah. Sebenarnya yang waktu itu anak pernah sama kajian sama antum juga anak dengar bahwa harus ada strategi memang, dimana ketika anaknya misalkan masih kuliah belum bisa membiayai kehidupan keluarganya gitu ya, antara suami istri, itu memang harus ada mungkin dari orang tua, backup dari orang tua. Nah betul. Itulah orang tua ini kan ingin menyelamatkan anaknya dia, bukan ingin anaknya sukses di dunia saja, tidak. Jadi kalau anaknya mau menikah dan belum mampu, masih kuliah, kau kuliah mau dikasih makan apa? Kita cari mertua aja yang kaya, boleh kan? Kita cari mertua yang kaya, ngomong maharnya utang, bilang nggak apa-apa, saya mau kawin tapi utang maharnya. Kemudian yang kedua, untuk biaya hidup selama kuliah mohon dibantu gitu kan, nanti kalau saya sudah kerja saya ganti gitu kan. Itu kalau mertuanya mau, karena ada mertua-mertua yang soleh jamaah, asalkan antum soleh ya, asalkan antum soleh bener. Karena biasanya ini kadangkala kita ada anak-anak muda yang melamar ditolak, dia ngomong, Masya Allah, menolak orang soleh itu bahaya. Jangan, kamu ditolak ngomong dia soleh, padahal dia berapa kali anak perempuan dia tolak, seperti itu. Tapi memang asalkan soleh Ustaz ya, maksudnya ada waktu itu ada kutipan Ustaz, ada kalimat bahwa jangan engkau berharap seorang wanita seperti Fatimah jika engkau bukan seperti Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, sahih lah jamaah ya. Kita ingin perempuan yang hafid, umpamanya 30 juz ya, padahal kita qul huwallahu ahad masih salah-salah gitu kan. Maka tolonglah kita bercermin. Tapi tetap orang tua yang ingin menyelamatkan anaknya, bismillah, nak kau kawin, aku yang biayain. Saya punya seorang dosen yang dia profesor doktor, dia cerita sama saya, Syafiq, anak dikawinkan sama bapak anak kelas 2 SMA, kelas 2 SMA dikawinkan. Kata dia terus ya semua abah anak yang biayai semuanya. Jadi ketika anak-anak muda masih menghayal, masih apa, dia alhamdulillah sudah nggak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Dia sudah memiliki istri, dia pulang dari sekolahan sudah ada istrinya yang menyambut dia. Tapi tentunya harus dengan ilmu. Soalnya kalau tidak, banyak pemuda-pemuda kawin, pikirnya dia kawin itu enak aja jemaah. Wah selalu nikmat, enggak. Berapa banyak anak muda yang nyesel kawin, karena kawin itu tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab terhadap istri kita. Kita punya kewajiban untuk duduk bersama dia, untuk membantu dia, untuk ngajarin dia, untuk memberikan nafkah. Itu kewajiban-kewajiban yang banyak dilupakan oleh anak muda. Jadi jangan hanya berpikir kawin itu untuk enaknya saja, tapi ingat, mereka yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, insya Allah dia orang yang punya ilmu, maka dia menikah dan Allah akan menjaganya. Mungkin itu yang berkaitan dengan pergaulan bebas ya, yang harus diselamatkan dengan cara-cara yang tadi udah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Ustadz, sebenarnya ada kisah nyata juga. Jadi ini teman anak juga, seorang pengusaha. Dia di umur 17 tahun sudah menikah Ustadz. Sekarang umurnya 26 tahun dan sekarang menjadi pengusaha yang sukses Ustadz. Dia ada pengusaha batik di Cirebon Ustadz. Mungkin saudara-saudaraku juga tahu mungkin ya. Mungkin ada yang tahu, dia dari Cirebon, nama batiknya Batik Trasmi Ustadz. Ya, dia pengusaha batik. Dia bilang, dulu saya bandel sekali mas katanya. Nah alhamdulillah di umur 17 tahun saya bertekad untuk menikah dan saya ingin menjadi pengusaha. Dan alhamdulillah di umur 26 tahun dia menjadi pengusaha yang sangat sukses Ustaz. Insyaallah. Jadi sebelum menikah belum jadi pengusaha? Belum. Masya Allah. Itu jamaah. Jadi yang ingin jadi pengusaha nikah dulu terus sama-sama. Mudah-mudahan ya. Dijamin Ustaz ya sama Allah ya Ustaz. Allah yang ya. jamin. Niatnya, yang penting niatnya. Yang penting baik niat. Ustaz. Ini di makalah ini Ustaz ditulis pengangguran dan waktu kosong. Tidak ada kegiatan dan pekerjaan bagi kaula muda membuat dirinya sasaran empuk syaitan, sehingga waktu kosongnya dengan kekuatannya akan diarahkan kepada hal-hal yang negatif yang akan menyeretnya kepada kehancuran masa depannya di dunia dan di akhirat. Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, tadi anak muda ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Dia memiliki ambisi yang jauh lebih dahsyat daripada orang tua. Tatkala dia kosong, nggak ada kegiatan, dia bingung mau diarahkan kemana.
Siapa saja yang ngajak dia untuk memberikan kegiatan, dia akan ikut. Berbeda dengan anak muda yang punya kesibukan. Anggap anak-anak muda yang sudah bekerja. Pagi dia bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Sore udah capek jamaah. Pulang tidur. Maka orang tua bagaimana sekarang memaksimalkan kekuatan anaknya? Anak itu, kalau kita melihat anak kita nggak punya pekerjaan, ya berusaha untuk bagaimana kita memberikan pekerjaan kepada dia, ngasih tanggung jawab sama dia, ya. Seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Yang namanya masa muda bersama waktu kosong dan ada duit, itu merusak. Kalau nggak ada duit, sama, anak muda akan mencari duit dengan segala cara. Tapi kalau orang tuanya memberikan kepada dia ya berbagai macam fasilitas, ya mobil dikasih, kendaraan dikasih, minta duit dikasih, maka kerusakan itu akan semakin dahsyat. Terus bagaimana tentang waktu kosong ini? Di barat ada yang namanya falsafah mengatakan apa? Time is money, kata mereka. Waktu adalah uang. Tapi di dalam Islam bukan. Waktu tidak hanya dihargai dengan uang, karena waktu lebih berharga dari uang itu sebenarnya jamaah. Yang pertama, untuk mengatasi masalah pengangguran dan waktu kosong ini, mengajarkan kepada mereka tanggung jawab. Jadi orang tua itu dari sejak anak kita mulai besar, mulai bisa disuruh. Kita punya pembantu, kita punya supir. Jangan mengatakan sudahlah biar semuanya dikerjakan pembantu, jangan. Karena anak kita akan tumbuh besar nggak bisa bekerja. Kasih tanggung jawab dia. Mobil mandikan. Dia punya supir, tapi ketika hari Ahad, nak, kau hari Ahad mandikan mobil. Kau hari Ahad mandikan sepeda motor, mamanya. Suruh mandikan dia, supaya dia biasa memiliki tanggung jawab. Dia bisa berdagang, bisa jualan, bisa apa. Ya sudah, disuruh. Demi anak kita itu merasakan kalau dia itu ada. Aku ini ada. Buktinya apa? Orang tuaku butuh sama aku. Jangan dianggap anak itu seakan-akan tidak dibutuhkan sama orang tuanya. Tunjukkan kalau orang tuanya butuh dengan anaknya, sebagai bentuk pengajaran kepada dia. Dan tadi yang kita bicarakan masalah waktu ini, waktu di dalam Islam itu bukan hanya dinilai dengan uang, tapi waktu itu adalah bagaikan pedang, ya. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ada dua tempat kita, surga atau neraka yang menanti kita. Orang akan menyesal dengan semua waktu yang dia habiskan dengan sia-sia. Nih kayak sekarang nih hari Ahad nih, orang biasanya ngapain kalau hari Ahad? Mereka jalan-jalan, mereka ke mall, mereka main-main. Oke lah, perlu istirahat kita. Nah, kita perlu istirahat, tapi jiwa kita juga perlu siraman rohani. Salah satunya dengan kita mendatangi majelis-majelis ta'lim ini. Bagaimana orang akan menyesal? Allah mengatakan yauma idzin. Kita sekarang belum menyesal, tapi yauma idzin, pada hari itu, pada hari diperlihatkannya neraka jahanam, yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dia baru ingat, ya Allah, kata dia, tapi udah tidak bermanfaat lagi. Ya, apa yang dia ingat itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Hidupnya kapan? Ya hidup yang abadi. Kalau hidup di dunia tadi kita berbicara masalah duit. Orang menghitung waktunya dengan fulus. Oke, dia umur 70 tahun memiliki uang 1 miliar. Memiliki simpanan 1 miliar. Buat apa sih? Mati ditinggal semua. Ada kehidupan yang abadi yang harus dia persiapkan untuk yang seperti itu. Di sini saya sebutkan bagaimana ulama salaf, ya, mereka menghargai waktu mereka. Bagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan inni la abghadur rajula farighan la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak suka, aku sangat membenci orang yang nganggur. Nggak ada urusan dunia, nggak urusin akhirat juga. Kita kalau nganggur, umpamanya di rumah, Ustaz, anak ini nggak punya pekerjaan, bismillah ente ke masjid. Tuh, apel masjid. Ada kerjaan nggak? Ada kerjaan. Kalau kau mau, bismillah, nggak harus mengharapkan selalu dapat dunia, nggak. Bismillah, bersihkan tuh masjid umpamanya. Habiskan kekuatan kita ini. Kalau kita tidak salurkan, dia akan terus meminta agar kita melakukan sesuatu.
Tapi kalau kita bisa melakukan yang bermanfaat, lakukanlah yang bermanfaat. Kemudian mengarahkan anak-anak muda untuk belajar keterampilan. Nasihat untuk orang tua yang punya anak SMA, anak SMP mau ke SMA. Kalau tahu anak itu memang nggak akan melanjutkan sekolah, maka masukkan dia kejuruan. Karena kebanyakan SMA meluluskan siapa sih? Banyak sekarang anak-anak lulus SMA nggak bisa apa-apa, kecuali mereka yang melanjutkan ke S1, melanjutkan ke dokteran, melanjutkan ke teknik atau apa, ada. Tapi kalau SMA berhenti, nggak punya keahlian apa-apa. Maka orang tua harus berpikir, nih anak nak, bapakmu nggak akan bisa membiayaimu setelah SMA, udah ambil kejuruan, karena itu bermanfaat buat dia nantinya untuk agar dia tidak menganggur. Kemudian yang ketiga, mendidik anak-anak bahwa bekerja adalah satu kehormatan. Jadi orang yang bekerja itu adalah orang yang terhormat, walaupun pekerjaannya hina menurut pandangan kita. Saya punya teman di Jakarta, Masya Allah, dia pernah sukses terus jatuh, dia tabrakan, hilang ingatan, akhirnya semua harta dia jual untuk pengobatan dia. Setelah dia sadar, dia mau bekerja. Tahu antum apa pekerjaan dia? Orang sukses yang pernah sukses, pernah jadi bos dia. Dia mengumpulkan gelas, ya ma, gelas plastik. Dia kumpulkan gelas plastik. Dia kalau ada acara, dia datang kepada yang ngurusin acara itu, Pak, boleh nggak gelasnya nanti saya yang ngumpulin? Bekas bosnya. Dia kerja. Karena dia tahu yang namanya bekerja itu lebih mulia daripada minta-minta. Itu kehormatan buat dia. Kadang kita ini mau kerjaan itu kerjaan yang pakai dasi ya, yang Masya Allah pakai AC kerjaannya, tempatnya seperti itu. Jangan. Pekerjaan apa saja asalkan halal, itu adalah kehormatan. Kita melihat bagaimana para nabi, ya, para nabi mereka bekerja. Nabi bekerja. Nabi kita Muhammad SAW pernah jadi pengembala kambing ketika muda. Nabi jadi pengembala kambing. Jadi kalau antum jadi pengembala kambing itu kehormatan. Kalau ditanya ente kok jadi pengembala kambing, oh lah uang Nabi aja pernah jadi pengembala kambing, terhormat kita. Bahkan beliau mengatakan ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka pernah mengembala kambing. Jadi pekerjaan itu jangan dilihat kepada berapa sih dapatnya, bukan. Tapi katakan kepada diri kita, kau mau bekerja itu sudah kehormatan. Kemudian kita Nabi Zakaria dikatakan dia itu seorang najjar, seorang tukang kayu. Kemudian Nabi Daud, dia itu tukang pandai besi yang bikin baju-baju besi. Jadi mereka adalah orang-orang yang bekerja dan kita diperintahkan untuk bekerja. Coba kita baca hadis terakhir nih. Rasul SAW bersabda, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kata Nabi, jika hari kiamat tegak, hari kiamat nih Israfil sudah meniupkan sangkakala, sedangkan kita mau nanam sesuatu, ada sesuatu yang akan kita tanam, biji kurma atau apalah kita akan tanam, jika ia mampu untuk memasukkannya, masukkan. Padahal kita tahu kiamat. Jadi seorang itu jangan bekerja memikirkan hasil, jangan. Pikirkan aku sudah bekerja. Hasil Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ada hitungannya, jemaah. Semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil yang kita perbuat Allah akan menampakkan kepada kita. Saya ingat tatkala daftar di Lipia dulu. Kan banyak yang daftar di Lipia, kita semua takut nggak diterima. Wajarlah, namanya kita kan ingin diterima, datang dari Jember ke Jakarta ya, tinggalkan keluarga. Lagi tes lisan itu. Kita kumpul di ruangan sebelah ruangan ujian. Di situ ada tulisan yang saya sampai saat ini ingat dengan tulisannya. Bukan ayat Quran, bukan hadis Rasul SAW. Tulisan Arab, mungkin bisa dikatakan makalah. Tulisan itu mengatakan alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seseorang itu hanya berusaha. Kesuksesan bukan tugas kita. Meraih kesuksesan bukan tugas kita.
Nggak bisa jamaah kita meraih kesuksesan kecuali Allah yang memberikan kesuksesan itu kepada kita. Usaha bisa sama, usaha bisa sama. Berapa banyak orang buka warung, sebelahnya buka warung, yang satu bangkrut, yang satu sukses. Kok bisa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita berusaha. Maka kita, ya Allah, ini usahaku, sisanya engkau ya Allah. Sudah, itu usaha kita. Maka dalam hal bekerja, masalah hasil dapat berapa serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting nanti di hari kiamat, semua pekerjaan kita ada hitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Baik Ustaz. Ustaz, qadarullah nih yang melihat waktu, sepertinya kita harus masuk sesi tanya jawab Ustaz. Kepada saudara antum lagi. Insya Allah. Satu lagi nggak apa-apa, gimana? Panitia? Nggak apa-apa ya? Ya baik Ustaz. Masalah terbesar kita yang mungkin sekarang ribut, kemarin pemerintah kita ya sampai diboikot sama berbagai negara, masalah narkoba. Dan narkoba ini awalnya dari rokok. Dan pemerintah kita, orang-orang yang berakal di berbagai penjuru dunia, dia tahu kalau rokok itu berbahaya. Nggak ada yang ngomong rokok itu bermanfaat. Bahkan orang-orang kafir pun mereka sudah menolak pekerja-pekerja yang merokok. Jadi kalau ditanya, salah satu pertanyaan, ngerokok tidak? Ngerokok sudah blacklist, nggak bakal diterima. Karena perokok itu mesti dia akan mencuri waktu untuk merokok. Kerjanya di ruang AC. Dia kan nggak tahan, nanti dia akan, oh mau ke kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Berusaha nyuri-nyuri. Maka perusahaan-perusahaan besar di barat itu, bahkan di Indonesia pun mereka berusaha untuk melarang perokok untuk masuk ke perusahaan mereka. Dan pemerintah kita sudah hampir mengharamkan rokok. Buktinya apa? Yaitu rokok dapat membunuhmu. Padahal bunuh diri hukumnya haram, seperti itu. Ke depan kita dukung pemerintah kita supaya bisa menghilangkan ya penyakit itu di masyarakat kita. Yang dari rokok itu ke narkoba. Kita lihat anak-anak yang narkoba itu rata-rata mereka adalah perokok. Sampai disebutkan 90% narkoba itu awalnya dari rokok. Maka untuk narkoba ini harus ada kerjasama antara orang tua, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, masjid setempat, kemudian media ya, untuk menyelamatkan para pemuda dari yang seperti itu. Kemarin ada seorang pelawak yang ditangkap karena narkoba. Padahal pelawak itu kerjanya menghibur orang gitu kan. Pikirnya kita kan dia itu orang yang bahagia karena menyenangkan hati orang. Ternyata dia nggak berbahagia. Dan para pemuda ketika lari ke narkoba mencari kebahagiaan, mencari ketenangan mereka. Karena dengan dia ngisep itu ya ganja atau apa, dia merasa mendapatkan ketenangan di sana. Maka sekali lagi tugas kita sangat berat sekali untuk menyelamatkan para pemuda, membuat lingkungan yang mendukung untuk meninggalkan narkoba. Dan media sampai dikatakan katanya guru ngaji itu gajinya berapa di sini Ustaz? Guru ngaji Ustaz di Solo ini gajinya guru ngaji berapa? 200. Masya Allah. TPA itu 200. Masya Allah. Kita lihat tuh, guru ngaji dibayar 200 untuk memperbaiki akhlaknya anak kita. Tapi artis-artis dibayar berapa Ustaz? Nah, antum jangan rame-rame ya, ngomong sama beliau aja. Ini guru ngaji 200.000 sebulan loh. 200.000 Ustaz itu ya? 200.000 sebulan. Mungkin Anda dolar kali ya Ustaz? Masya Allah. Nggak bercanda Ustaz. Nggak tahu. Ya ada lah Ustaz, ada. Ada gitu ya, Masya Allah. Tapi yang jelas tuh 200.000 disuruh memperbaiki akhlak kita. Tapi ya penyanyi-penyanyi dangdut ya dengan goyangannya dibayar ratusan juta untuk merusak akhlak anak. Antum lihat tuh kalau ada acara dangdut di kampung kita jangan lihat yang artis ya, di kampung kadang-kala ada Pak Haji ngundang dangdutan gitu ya. Itu yang di depannya anak-anak yang nonton. Padahal goyangannya na'udzubillah min dzalik, saya nggak pernah hadir, bukan? Sama bener, anak nggak pernah hadir. Cuma anak katanya tuh anak-anak ya di situ melihat dan didiamkan. Orang tuanya diam. Sedangkan nanti ngaji, guru ngaji dikasih 200.000 sebulan. Tolong ya Pak Ustadz, tolong anak saya diperbaiki akhlaknya Ustadz ya, Masya Allah, supaya jadi benar.
200.000, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Langsung saja ke pertanyaan. Mungkin kita kasih kesempatan yang di sini ya. Silakan Ahi, antum. Oh baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur, bukan Guntur Bumi Zat. Dari Jogja. Barakallahu fikum Zat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana metode dakwah anak muda yang hidup di sebuah kampung, yang kemudian dengan para orang kampung tersebut atau orang tua ya, atau bahkan mungkin takmir masjid, pendekatannya. Artinya orang kan memandang kita, maaf ini ya, nyuwun sewu, ini dengan tampilan celana cingkrang, terus jenggot mungkin 1-2, atau kayak Ustadz ini lebat sekali, Masya Allah. Ya, ini bagaimana cara kita menyikapi atau mungkin bermuamalah dengan mereka, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kiat-kiat agar kita ini masih bisa tetap merasa muda terus, Ustadz, masih muda terus, sehingga mungkin bisa nambah, mungkin mudah-mudahan. Allah. Nggih, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Langsung jawab nih. Nah, ana jawab yang kedua nih. Bagaimana supaya kita merasa muda terus? Enggak perlu jemaah. Enggak perlu kiat-kiat. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahrum ibnu Adam, anak Adam itu jadi tua, wa yabqa minhu itsnan. Ada dua yang tetap muda. Al-hirs wal amal. Ambisi dan angan-angan. Jadi orang tua walaupun sudah tua, tetap ambisi dan angan-angannya tetap muda. Jadi nggak perlu kiat sebenarnya, itu sudah ada di diri kita ya. Merasa muda terus. Cuma kalau ingin merasa muda terus, akhirnya kita lupa sama akhirat kita, jemaah. Ya sudah, kalau sudah tua, udah kelihatan umur 40 tahun, jangan ingat umur 17 tahun. Karena orang kalau sudah umur 40 tahun, doanya apa? Apa doanya orang kalau sudah umur 40 tahun? Nanti kasih hadiah. Nah, tuh ada yang mau jawab tuh, yang paling jauh sana. Silahkan, tuh ada mic-nya situ. Sebutkan namanya, dari mana? Antum umurnya berapa? Ya, tes. Oh. Nama saya Khairul Mubin, umur 23 tahun. Dari Masya mana? Allah. Dari Cemanis, Sukoharjo, Pak. Ya, betul. Doanya untuk orang yang telah berumur 40 tahun. Rabbi auzini anaskura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah, barakallahu fikum. Betul. Tuh jamaah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni. Orang kalau sudah umur 40 tahun itu udah ingat nikmat Allah buat dia itu banyak banget. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Jadi kalau kiat-kiat supaya tetap merasa muda nggak perlu jamaah. Jadi bagaimana kita ini yang sudah tua melihat yang muda, memberikan nasihat kepada yang muda supaya mereka, ya kita kasih pengalaman mereka lah kepada mereka, pengalaman-pengalaman kita yang sudah tua. Nak, saya dulu itu belum pernah ke masjid waktu muda. Kau sekarang masih muda, tolong kau ke masjid. Jadi kiat-kiat supaya awet muda, kayaknya mau kawin lagi. Pertanyaannya gitu aja tadi, Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan anak muda, bagaimana dia berdakwah, strategi dakwah dia di kampung. Anak muda biasanya kalau baru belajar, baru ngaji itu terlalu semangat. Dan semangat itu yang terkadang membuat dakwahnya rusak. Karena semangat tanpa syariat akan muncul seperti orang-orang khawarij. Antum lihat orang-orang khawarij itu, Rasulullah SAW mengatakan hudatsaul asnan, umurnya masih muda, anak-anak muda. Sufahaul ahlam, angan-angannya jangan ditanya. Mereka punya impian yang sangat tinggi sekali. Kata Rasulullah SAW, yahkiru salatakum salata ahadikum ma'a salatihim. Kalian kalau melihat salat mereka jangan ditanya, salat mereka Masya Allah.
puasa mereka Masya Allah, sedekah mereka, ngaji mereka Masya Allah, tapi mereka baca Al-Quran nggak lewat dari tenggorokan mereka. Tuh ada orang-orang seperti itu, anak-anak muda yang punya semangat beribadah tapi tidak dibimbing dengan pemahaman Islam yang benar, akhirnya akan muncul seperti orang-orang Khawarij. Mungkin sekarang yang lagi rame seperti ISIS umpamanya seperti itu karena pemahaman yang nggak benar sebenarnya. Kalau semangat, punya semangat buat Islam, dia punya semangat untuk Islam, tapi tolong pemahamannya dibenarkan. Karena orang-orang yang punya semangat tapi dia tidak tahu cara untuk mengarahkan orang lain, seperti yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi bagi harta rampasan perang, ada satu orang embahnya Khawarij. Siapa tuh namanya? Dzul Khuwaisirah. Dia ngomong sama Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, berlakulah adil engkau. Engkau tidak berlaku adil. Bayangkan semangat dia ketika melihat sesuatu yang menurut dia mungkar. Menurut dia mungkar, belum tentu itu mungkar. Dia mengatakan i'dil. Dan ini terulang di masa Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali mengadakan perdamaian dengan Muawiyah, apa kata orang-orang Khawarij? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Subhanallah, seakan-akan mereka lebih ngerti dari Ali, lebih ngerti dari Ibnu Abbas. Mereka memisahkan diri karena semangat tadi, dengan pemahaman agama yang nggak benar, kita katakan seperti itu. Karena ketika Ibnu Abbas mendakwain mereka, akhirnya mereka kembali kepada sunnah. Maka anak muda yang baru ngaji, tolong ilmunya terus ditambah, kemudian tunjukkan akhlak kepada orang-orang yang tua. Jangan gampang-gampang menvonis orang, hormati orang yang lebih tua. Tatkala kita di masjid, tebarkan salam, afsyus salama bainakum. Antum punya kelebihan rizki, tahadu, saling berbagi hadiah kepada takmir masjid. Pokoknya antum jadi orang baik di kampung itu. Nabi kita Muhammad SAW tidak memulai dakwah beliau sampai beliau menjadi orang yang paling baik di kota Mekah. Beliau setelah orang satu Mekah tahu beliau orang paling baik, beliau diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita memperbaiki diri kita dahulu sebelum kita berdakwah dan memperbaiki orang lain. Tunjukkan akhlak kita pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Nggak usah pertanyaan, jadi langsung saja dikasih hadiah untuk sesi kali ini. Jadi siapa yang bertanya akan mendapatkan hadiah, kecuali nanti pertanyaan khusus dari Ustaz. Ya. Tadi boleh maju ke depan saja yang bertanya tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Langsung. Mungkin untuk Silakan. yang awal dulu, Pak. Baik. Untuk akhwat dulu aja. Baik, untuk ibu-ibu nih yang di samping, tapi bukan ibu-ibu doang sih, ada pemudi-pemudi juga. Jadi saudari-saudariku yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Karena untuk kesempatan kali ini cuman satu kali untuk ahwatnya untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukron untuk kesempatan untuk Ana bertanya. Ustadz, Ana ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi keluarga yang awam, sedangkan kita itu punya adik-adik remaja yang butuh pengarahan karena udah kena pergaulan bebas dari teman-teman sekolahnya, sedangkan orang tua kita itu sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kan kalau misalnya kita mau ngasih tahu itu, apakah harus kita menjadi orang yang berilmu dulu supaya omongan kita itu bisa didengar, ataukah dari sekarang kita mulai? Karena kadang kalau misalnya kita mau ngasih tahu ke adik gitu, lah kamu itu dulu juga nggak beda sama aku yang sekarang kan gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngasih tahu ke orang tua supaya misalnya sholat atau untuk bisa taklim gitu, ilmuku itu lebih gede daripada kamu. Aku itu ibaratnya udah banyak makan asam garam gitu Ustadz. Padahal yang beliau laksanakan itu terkadang suka menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Bagaimana cara kita, proses kita untuk mendakwahi keluarga itu bagaimana? Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi memang isinya dunia ini jamaah, isinya dunia ini semua masalah. Jadi jangan antum pikir
Kita yang di depan ini nggak punya masalah. Ustaz, antum punya masalah, Ustaz? Punya. Banyak atau sedikit, Ustaz? Banyak juga. Alhamdulillah. Jadi sama. Antum punya masalah. Alhamdulillah. Jadi isinya dunia ini masalah. Kita kalau melihat ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan tempat sekolahnya, macam-macam, semuanya ujian. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian ini? Yang pertama, sabar. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Kita lihat bagaimana Nabi Yakub diuji dengan anak-anaknya. Anaknya 12 ya mah, Nabi Yakub. Mereka berkonspirasi yang 10 itu untuk membahayakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yakub bersabar. Jadi tadi ukhti menghadapi keluarga yang awam itu kuncinya satu, sabar menghadapi mereka. Kita mau dikasih apa ya, mau dicela, mau diomongin gini gitu, tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini cinta kepada mereka. Jadi kalau mau ngasih nasihat orang lain, apalagi keluarga kita, tunjukkan kepada dia kita ini apa ya, perhatian. Bukan karena aku nggak suka. Ada orang ngasih nasihat tapi nampak dia tuh nggak suka sama kita, maka biasanya kita nggak akan terima nasihat dari orang seperti itu. Karena dari awal sudah kelihatan nih orang ini nggak suka sama ana, ini omongannya hanya cari-cari kesalahan seperti itu. Tapi usahakan kita tunjukkan kecintaan kita kepada keluarga kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada Abu Dzar, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, inni uhibbuk, wahai Abu Dzar, aku cinta kepada engkau. Sehingga tatkala kita hendak memberikan nasihat dengan cinta ini, membuka jalan untuk menerima nasihat kita. Ketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuk, Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Maka kita sebagai seorang kakak umpamanya di rumah itu, tunjukkan kepada adik-adik kita kalau kita cinta kepada mereka. Kemudian kepada orang tua, kalau ada orang mengatakan, kau itu siapa sih, anak baru kemarin, aku ini sudah lebih tahu. Biasa orang tua seperti itu, karena orang tua belum ngerti. Kita pun dulu punya orang tua, ana pada waktu awal pakai jenggot itu sering disidang sama orang tua. Duduk, ada apa ente pakai jenggot? Masya Allah. Ke masjid, ada apa ente ke masjid? Kita disidang karena mereka belum ngerti, dan mereka merasa lebih tahu. Itu wajar, mereka belum ngerti. Begitu pula kita, kalau tadi katanya adik kita mengatakan mamanya, kau juga dulu seperti ini. Nah, katakan iya betul, aku juga seperti itu dulu. Aku menyesal dengan semua yang terjadi itu. Kemudian kita bagaimana menanamkan kepada keluarga kita ini tentang iman dengan hari akhir, iman dengan akhirat. Karena iman dengan akhirat itu yang memotivasi kita untuk beramal. Di situ kita lihat momen juz amma itu isinya tentang hari akhir. Karena orang kalau sudah imannya kuat, subhanallah, ketika diharamkan minuman keras, nggak ada sahabat yang nawar-nawarnya. Ketika fahal antum muntahun ya, di kota Madinah itu sampai jalannya ngalir air minuman keras itu. Seorang sahabat ada yang pegang gelas mau minum, dia dengar ada yang memanggil bahwasanya itu sudah diharamkan, dia tuangkan jemaah. Nggak ngomong ya Allah ini yang terakhir ya Allah, anak seperti itu. Karena apa? Karena sudah ada keimanan dia di hati dia. Maka kita tanamkan tentang hal itu. Kemudian ketika ngasih tahu keluarga ini, ingat bahwasanya hukum itu atau syariat Islam itu bertingkat-tingkat. Kita kalau mau ngasih tahu keluarga itu jangan semuanya langsung. Kita biasanya kalau ngasih tahu itu ini, jangan satu persatu. Bagaimana Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman, yang pertama kau dakwakan tauhid, la ilaha illallah, dakwakan. Setelah mereka tauhid baru sholat. Jadi gitu. Momennya adik kita ini banyak melakukan hal-hal yang macam-macam. Dia belum sholat, oke, kita yang garap apa? Sholatnya dulu. Dek, yang penting kau sholat. Dia belum berkerudung, nggak apa-apa dek, kau nggak kerudungan, yang penting sholatnya dulu. Tolong sholatnya tepat waktu. Dari situlah pelan-pelan ya. Sehingga kalau kita pelan-pelan, insya Allah keluarga kita akan nerima. Tapi belum tentu juga jemaah. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya, diusir. Bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim berdakwah, tapi beliau pun masih diusir. Maka kita harus bersabar dan berdoa buat keluarga kita. Berdoa terus dalam sujud kita ya. Kita sebutkan nama mereka agar Allah membuka pintu hati mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, kalau salah datangnya dari saya sendiri, kalau benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.